Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di hari penuh berkah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada di jalan yang benar. Pembahasan kali ini kita akan membagikan seputar mualaf dunia. Bicara mualaf, tentu tidak habis-habisnya. Seperti orang yang akan selalu lahir di atas fitrah dan kesucian Islam. Ditanya soal agamanya, Rocky Gerung kutip ayat, Inna Rabbaka Labil Mirsad. Nama Rocky Gerung, filsuf atau tokoh intelektual Indonesia, kerap mewarnai berbagai acara televisi. Ia kerap dimintai pendapat mengenai kondisi perpolitikan di Indonesia. Kecerdasannya menyampaikan gagasan membuat orang takjub, bukan hanya kritis, namun argumentasinya selalu punya landasan filosofis. Meski tidak semua orang langsung mampu menangkap pembicaraannya, karena tingkat intelektual yang berbeda. Menariknya, ia yang dikenal non-muslim kerap memuji konsep hukum Islam yang berkeadilan. Rocky bahkan kerap mengutip ayat Al-Quran untuk menguatkan argumentasinya. Rocky bahkan terang-terangan tertarik dengan konsep negara Islam yang dinilainya lebih dekat dengan keadilan. Sering membela konsep Islam, membuat Rocky menuai simpati dari Muslim di Indonesia. Bahkan dalam suatu kesempatan, ada jamaah yang menanyakan bagaimana jika Rocky Gerung masuk Islam. Soal agama, selalu hal itu ditanyakan. Rocky rupanya tak hanya menguasai ilmu filsafat barat. Rocky Gerung ternyata juga sudah kenyang mempelajari filsafat Islam. Ia mengaku pernah belajar langsung filsafat Islam dari filsuf sekaligus tokoh Muslim Indonesia Profesor Dr. Harun Nasution. Ia mantan rektor IAIN Syarif Hidayatullah. Meski argumentasinya kerap membela umat Muslim, Rocky Gerung ingin menghindari pembicaraan mengenai keyakinan. Ia mengaku bicara dengan Muslim di wilayah muamalah, hubungan horizontal, bukan vertikal yang menyangkut akidah. Di wilayah muamalah, masyarakat bebas mendiskusikannya, namun ia membatasi diri untuk membahas keyakinan. Karena itu bagian paling misterius dari keyakinan seseorang, katanya. Ia menyebut iman, hidayah, atau panggilan, di mana panggilan langit hanya boleh didengar hati nurani. Panggilan itu dijawab dengan hati nurani, bukan di depan halayak menggunakan speaker. Ia pun menegaskan Tuhan tahu mengenai keyakinannya. Ia pun lantas mengutip ayat dalam Al-Quran, Inna Rabbaka Labil Mirsad, yang berarti sesungguhnya Tuhanmu mengawasi. Rocky minta dipanggil, Muhammad Rocky Gerung, warganet berucap, Alhamdulillah. Setelah ramai perbincangannya soal Islam dengan Neno Warisman, pengamat politik Rocky Gerung, kembali dibanjiri komentar warganet karena mengunggah ulang video dari Neno Warisman channel itu dengan judul mengejutkan. Melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, pria kelahiran Manado itu membagikan video tersebut dengan memberikan judul, Panggil Saja Muhammad Rocky Gerung. Kini video itu telah disaksikan lebih dari 330.000 kali dan disukai 16.000 lebih penonton. Banyak warganet yang lantas menginterpretasikan judul itu sebagai pertanda bahwa Rocky Gerung mulai mendapat hidayah untuk memeluk Islam. Dari 2.000 lebih komentar mereka, di antaranya banyak yang mengucap syukur. Mereka pun mendoakan supaya akademisi yang dikenal satire itu istiqomah dengan perkataannya. Kata-kata yang baik, itu bisa menjadi doa. Doa terbaik untuk pejuang pemberani, tulis Aurella Fatika. Amin, semoga beliau istiqomah, komentar Asfaryani. Sementara itu, akun Rafida Android berkomentar, Alhamdulillah, hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Semoga Bang Rocky mendapat hidayah dan bisa bersaudara seiman dengan kita, tambah Rehan Firmansyah. Dan juga terdapat ribuan komentar lainnya. Dalam channel YouTube Neno Warisman sebelumnya, nama Muhammad Rocky Gerung telah disebutkan Neno saat menyanjung sikap respek Rocky Gerung terhadap umat Islam yang berkunjung ke rumahnya. Saya lihat ada sebuah gazebo, seperti pondok ya. Ada mukena ya. Wow, saya bilang jangan-jangan sebentar lagi diganti namanya jadi Muhammad Rocky Gerung, kata Neno. Rocky Gerung pun tertawa kecil mendengar celetukan tersebut. Ia lantas menjelaskan bahwa di rumahnya memang disediakan alat ibadah dari berbagai agama untuk teman-temannya. Ya tadi di tempat saya di rumah saya siapin bahkan beberapa kitab suci, Hindu ada, Muslim ada, Bible ada. Saya siapkan mukena, saya siapkan sajadah, ungkap Rocky. Dia mengaku punya banyak teman Muslim yang sering berkunjung. Karena saya punya banyak teman Muslim, dan pasti lebih banyak teman Muslim daripada agama lain karena Muslim adalah mayoritas, kata Rocky. Foto tokoh Rocky Gerung yang memakai peci dan mengalungkan sarung saat berbicara di atas podium beredar di media sosial. Pernyataan lain juga menyebutkan tentang foto Rocky Gerung, yang menjadi perbincangan warganet di media sosial.
Sejumlah warganet menyebut Rocky telah berpindah agama dan memeluk Islam, bahkan ada juga yang menyebutnya telah menjadi ustadz. Namun, benarkah Rocky Gerung telah pindah agama dan menjadi ustaz? Tangkapan layar di media sosial yang menyatakan Rocky Gerung menjadi ustaz. Berdasarkan penelusuran antara, foto yang tersebar itu merupakan foto asli. Namun, Rocky tidak berpindah agama ataupun menjadi ustaz. Mengutip video bertajuk, Kampus Besar Otak Kecil, yang diunggah akun resmi Rocky Gerung di YouTube, pria berusia 61 tahun itu mengatakan foto yang tersebar, itu adalah momen ketika dia memberikan kuliah ilmiah di hadapan para wisudawan UIN Banten. Rektor UIN Banten Fauzul Iman menawarkan peci dan sarung kepada Rocky Gerung agar dipakai sebelum naik podium dan memberikan kuliah ilmiah. Rocky mengatakan peci yang dia kenakan adalah simbol budaya Banten, begitupun dengan kain sarung yang dia kalungkan. Dia menyebut UIN Banten adalah kampus yang mengerti arti toleransi, bukan hanya agama melainkan juga toleransi sosial. Sumber lain juga menyebutkan tentang Rocky Gerung pernah ceramah maulid. Pengamat politik Rocky Gerung mendadak viral usai memberikan ceramah di acara maulid Nabi Muhammad SAW. Mulanya, Rocky mengunggah video dirinya di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada tanggal 12 Desember tahun 2022 dengan tajuk Kuliah Maulid Rocky Gerung. Rasulullah kedepankan etikabilitas dalam mencari pemimpin. Dalam potongan video yang beredar di media sosial, Rocky bercerita mengenai ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan orang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa. Orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam khutbah dari Nabi Muhammad. Tutur Rocky dikutip Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Rocky yang tampil dengan mengenakan kopiah hitam itu juga memberikan ceramahnya mengenai pemimpin saat ini untuk kembali pada moral. Menurut dia, Al-Quran menjadi pegangan hidup manusia, khususnya bagi para pemimpin. Ia menyinggung mengapa Al-Quran diturunkan di Arab, dan memang Al-Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab kala itu mendapat penzoliman, karena otak tidak dikembangkan itu yang menyebabkan ayat pertama ikrak, baca-baca-baca. Ujarnya, bukan kerja-kerja-kerja, sambung Rocky. Sayangnya, tidak dijelaskan di mana dan kapan Rocky Gerung memberikan ceramahnya tersebut. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum turut memberikan reaksi mengenai video viral Rocky. Tweet dari Yusuf Dumdum pun disambut dengan berbagai komentar warganet. Rocky Gerung juga diketahui sebagai pendiri Lembaga Setara Institute, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus terhadap penelitian dan advokasi tentang demokrasi. Biodata Rocky Gerung. Nama lengkap, Rocky Gerung. Tempat tanggal lahir, Manado, tanggal 25 Januari tahun 1959. Umur, 64 tahun. Kewarganegaraan, Indonesia. Pendidikan, Universitas Indonesia. Profesi, akademisi, dosen. Aktivis, hobi, membaca dan menulis, agama, Katolik. Rocky Gerung memang belum memeluk Islam, berdasarkan hasil beberapa artikel yang kami temukan. Dengan berkah doa kita semua, semoga Rocky Gerung mendapatkan hidayah untuk menjadi saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.